Cacingan lebih rentan dialami oleh anak-anak ya ketimbang dewasa, tapi bukan berarti dewasa nggak bisa, bisa juga memang umumnya itu pada anak-anak. Nah, jadi perlu dicegah ya supaya anak-anak ini nggak mengalami cacingan ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, tapi ini perlu ya dilakukan secara konsisten. Nah, kalau anak cacingan itu bisa menghambat pertumbuhannya, perkembangannya ya, kemudian tentu akan berpengaruh terhadap kecerdasan otaknya. Jadi ini yang penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dan dilakukan secara konsisten untuk mencegah agar anak-anak kesayangan kita ya, buah hati kita ini tidak mengalami cacingan. Nah, yang pertama, hindari kebiasaan menggigit kuku. Nah, kadang anak-anak ya sambil main, sambil apa gigit-gigit kuku ya, ini nggak boleh ya. Nah, jadi ini harus diajarkan kepada anak kita, harus diingatkan kalau seandainya kebiasaan itu nggak boleh ya, bahaya ya. Gimana cara kita ngomongnya ke anak kita itu tergantung masing-masing ya. Karena ketika gigit kuku, walaupun terlihat bersih, bisa saja ada kotoran yang nggak terlihat ya. Bisa juga ada yang terlihat. Nah, kuku ini ketika digigit-gigit otomatis ya bisa masuk ke mulut, tertelan, akhirnya masuk ke pencernaan ya. Bisa saja nanti telur cacing, larva dan sebagainya. Nah, yang kedua, potong kuku anak secara rutin. Jadi jangan biarkan kuku anak itu panjang. Kalau panjang bisa nanti ada kotoran di sana, bisa kalau menggaruk bisa luka ya. Nah, itu jangan biarkan kuku panjang. Bahkan bisa juga kalau kuku panjang ada telur cacing di situ ya, terselip di kuku. Nah, jadi kalau kuku panjang itu juga kalau membersihkannya ya agak susah. Nah, jadi teman-teman untuk mencegahnya gimana? Potong kuku secara teratur supaya anak kita, anak kesayangan kita ini nggak makannya itu nggak kena kotoran di kuku. Yang ketiga, rutin cuci tangan dan kaki. Nah, teman-teman ya perlu membiasakan anak untuk cuci tangan dan cuci kaki, tapi memang ini harus kita contohkan ya, karena anak itu mencontoh orang dewasa ataupun orang tuanya. Jadi cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun dan air mengalir ya, sambil mengajarkan kebiasaan baik ini ke anak, semua itu harus dicontohkan. Karena bisa saja teman-teman ya, nanti ada area yang terkontaminasi di tangan atau di kaki, telur cacing dan sebagainya. Kemudian ya, ada cacing tambang. Ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit. Nah, jadi penting teman-teman ya untuk menjaga kebersihan tubuh kita secara efektif itu cuci tangan, cuci kaki pakai sabun dan air mengalir. Ya, misalkan teman-teman ya habis BAB, ajarkan untuk cuci tangan, cuci kaki. Kemudian habis BAK juga boleh ya. Habis dari toilet lah intinya. Nah, kemudian habis berpergian keluar rumah, habis main di luar rumah, main tanah, main pasir ya. Nah, atau apalagi kalau seandainya mau makan ya. Setelah makan pun begitu ya, harus cuci tangan. Nah, jadi penting ini diajarkan ke anak dan juga dicontohkan. Yang keempat, hentikan kebiasaan menggaruk pantat. Nah, jadi teman-teman yang garuk-garuk di area pantat ataupun anus, ya ini juga nggak boleh. Karena bisa nanti ya telur cacing di situ ataupun cacing kremi misalkan ya, masuk ke pencernaan, kemudian naruh telurnya, kemudian di anus ada telur, ada anaknya di situ ya. Nah, itu memang bikin gatal, akhirnya garuk-garuk. Nah, kalau digaruk nanti bisa nempel di tangan. Kalau nempel di tangan nanti bisa makan lagi ya ke dalam mulut, kemudian juga bisa resiko menularkan ke orang tuanya ataupun ke yang lain. Nah, jadi sebaiknya kalau seandainya anak suka garuk-garuk di pantat, ya ini sebaiknya dilihat, jangan-jangan cacingan. Kalau cacingan ya minum obat cacing ya, minum obat cacing yang bisa dibeli tanpa resep atau bawa ke dokter, konsultasi ke dokter. Nah, jadi harus rutin juga untuk dibersihkan area anusnya. Misalkan ya pada pagi hari ya mau mandi itu dibersihkan dengan bersih, ketika BAB, BAK itu dibersihkan ya. Karena biasanya kalau cacing kremi itu naruh telurnya malam hari, 2-3 jam setelah tidur dia naruh telur ya, biasanya gatalnya di situ. Yang kelima, jaga kebersihan pakaian. Nah, untuk pakaian juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti teman-teman ya ini bajunya ataupun celana anaknya ataupun pakaian anaknya itu nggak diperhatikan kebersihannya. Karena kalau pakaian anak kotor, misalkan habis main di luar, nggak ganti ya, kemudian nanti masuk tidur atau gimana ya, ini bisa saja nanti telur cacingnya yang di anus nempel ya di pakaiannya,
atau nanti celana ataupun bajunya nempel kotoran, bisa saja di situ ada parasitnya, ada cacingnya, itu kita nggak tahu. Nah, jadi rutin untuk mencuci pakaian, celana, pakaian dalam ya, itu untuk dicuci. Begitu juga perlengkapan tidurnya, spray, bantal, guling, selimut, handuk ya, pakaian mandi, ataupun ya pokoknya peralatan dia harus dibersihkan juga. Yang keenam, hindari makanan kotor. Nah, namanya anak-anak kadang belum tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Ya untuk itu kita yang menjaga ataupun mengajarinya, jangan sampai nanti makanan yang jatuh di tanah, berserakan di tanah ya. Nah, itu teman-teman anaknya makan, itu nggak boleh ya. Nanti takutnya ada yang nempel di sana, entah itu telur ya, kemudian dimakan, tertelan, masuk pencernaan, bisa akhirnya jadi cacingan. Yang ketujuh, masak sampai matang. Nah, teman-teman ya, ini penting untuk mengkonsumsi makanan yang matang. Jadi kalau masak makanan, entah itu daging, sayur, dan sebagainya, itu masak sampai matang. Nah, kalau masak, sebelum dimasak, itu dicuci dulu sampai bersih ya. Cuci bersih pakai air. Nah, sayuran, buahan, ataupun daging, dan sebagainya itu dicuci bersih dulu, baru dimasak. Begitu juga peralatan masaknya. Itu dibersihkan dulu ya, atau dijaga kebersihannya. Jangan sampai peralatan masaknya itu kotor ataupun ya nggak bagus lah. Nah, itu juga penting untuk dijaga kebersihan peralatan masaknya. Yang kedelapan, memberi obat cacing. Nah, kalau misalkan ya, semoga nggak ditemukan feses anaknya itu ada cacingnya ya, ataupun anak sering menggaruk anusnya malam hari ya. Nah, ini teman-teman bisa kasih obat cacing tanpa resep dokter ataupun bisa konsultasi ke dokter. Nah, obat cacing bisa dikasih 6 bulan ataupun 1 tahun sekali ya. Itu biasanya sekali saja, nggak perlu berkali-kali. Nah, ini untuk mencegah cacingan. Nah, itu minumnya sesuai dengan dosis dan juga aturan pakainya. Nah, jadi teman-teman ya, ini bisa membantu ya agar anak tidak mengalami cacingan. Ya, mau merek apa, rasa apa, bebas ya. Ada yang sirup, ada yang cair ya di apotik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.